Perkenalkan, nama saya Venesia, NIM 1910417067, kelas C Pagi Manajemen. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi bisnis internasional. Materi kali ini tentang bisnis internasional. Menurut Warren J. Kigen 2003, saluran pemasaran atau saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang sampai ke tangan konsumen atau pemakai industri. Menurut Kotler sendiri, saluran pemasaran adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilik atas produk atau membantu memindahkan hak pemilikan produk ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran antara satu dengan bagian lainnya merupakan satu kesatuan yang saling bergantung sehingga membentuk sistem pemasaran, marketing channel system. Saluran pemasaran mempunyai andil dalam menyampaikan barang pada konsumen, yaitu sebagai agen. A. Anggota saluran distribusi internasional. 1. Distribusi tidak langsung. Bagian A. Agen. Perusahaan manajemen ekspor atau PME adalah suatu perusahaan manajemen ekspor yang melayani berbagai perusahaan dalam kegiatan ekspor. Perusahaan ini memandang pengekspor sebagai klien mereka. Dalam aktivitasnya, perusahaan manajemen ekspor ini bekerja sama dengan perusahaan pelayaran. Selain itu, mereka juga menggunakan nama, material promosi, dan administrasi kliennya. Keberadaan perusahaan manajemen ekspor ini sangat membantu khususnya bagi perusahaan kecil yang tidak mampu menggaji manajemen ekspor. Dalam pemilihan perusahaan manajemen ekspor juga, kita harus mampu berupaya menemukan perusahaan manajemen ekspor yang mengkhususkan diri pada produk tertentu dan memiliki sistem distribusi global yang terorganisasi dengan baik. 2. Agen ekspor perusahaan. Agen ekspor perusahaan ini menyediakan layanan yang hampir sama dengan perusahaan manajemen ekspor, namun dalam skala dan kontrak yang lebih kecil. Agen perusahaan ini juga bekerja atau bertindak atas namanya sendiri dan menerima untuk jasa yang mereka terima. Yang ketiga, asosiasi. Asosiasi ini didirikan oleh produsen Amerika Serikat, dan anggota asosiasi ini juga dapat menentukan harga, berbagi informasi, dan melakukan riset pemasaran dan lain-lain. 4. Agen komisioner dan agen pembelian yang dikendalikan negara. Agen komisioner ini bertindak mewakili pedagang luar negeri atas pembelian produk tertentu. Agen komisioner ini menerima komisi dari klien luar negeri untuk jasa pembelian produk tersebut, sedangkan agen pembelian yang dikendalikan negara adalah perwakilan pembelian resmi suatu pemerintah untuk pembelian barang-barang tertentu. Biasanya negara berkembang mempertahankan misi untuk memasok barang dengan menempatkan barang dan menempatkan beberapa stafnya di luar negeri. B. Pedagang perantara. Pedagang perantara memiliki hak atas produk dan melakukan hubungan dagang dengan menggunakan nama pribadi dan memiliki otoritas yang berbeda antara pedagang perantara satu dengan pedagang perantara lainnya dalam kaitannya dengan barang tersebut. Mereka dapat melakukan pengiriman atau tidak. Ada beberapa jenis pedagang perantara antara lain. 1. Pedagang ekspor. Pedagang ekspor adalah pedagang yang langsung membeli barang dan produsen dan memiliki hak atas produk tersebut. Pedagang ekspor memiliki mitra di luar negeri, baik pengecer maupun pedagang besar. Dalam aktivitasnya, pedagang ekspor menggunakan nama sendiri dan menanggung semua risikonya. Kedua, koperasi pengekspor adalah kumpulan-kumpulan dari perusahaan yang membentuk suatu koperasi untuk pendistribusian produk ke luar negeri. Model kerjasama antara produsen dengan koperasi pengekspor ini disebut dengan piggybacking, di mana koperasi pengekspor ini dapat berperan sebagai perusahaan manajemen ekspor maupun sebagai agen. Ketiga, pemasok ekspor adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penjualan produk dengan kualitas rendah
atau yang jumlah produknya berlebihan untuk dijual kembali ke luar negeri. 2. Distribusi langsung. A. Distribusi langsung melalui agen. Dalam pendistribusian langsung, perusahaan ini dapat bekerja sama dengan agen perantara di luar negeri, yang mana agen ini tidak memiliki hak atas barang tersebut, dan ada beberapa macam, antara lain: B. Perwakilan agen. Kegiatan sales representatif ini merupakan perwakilan perusahaan di negara asing untuk melakukan penjualan di negara tersebut, dan komisi didapat dari penjualan. Perwakilan agen juga memantau dan mengumpulkan informasi terkait penjualan dan preferensi konsumen di negara tersebut, namun mereka tidak memiliki hak atas barang tersebut. C. Agen pembelian. Ini kadang disebut juga dengan pembeli barang untuk diekspor. Mereka aktif bergerak mencari produk dengan verifikasi tertentu untuk kepentingan luar negeri dengan standar produk dan harga dari luar negeri. D. Pialang ekspor adalah mempertemukan pembeli luar negeri dengan penjual lokal. 3. Distribusi langsung melalui pedagang perantara. Pedagang perantara mengambil alih atas pembelian produk dan kemudian menjualnya kembali dengan nama pribadi. A. Distributor ekspor membeli barang dengan diskon yang besar, kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan laba, memberikan layanan servis atas pembelian barang tersebut, serta menggunakan nama mereka. B. Pengecer luar negeri. Dalam pemasaran internasional, pengecer luar negeri memiliki dua fungsi, yaitu selain menjual barang langsung ke konsumen melalui jaringan toko yang dimiliki, mereka juga mendistribusikan barang ekspor ke pengecer lebih kecil. C. Memborong ekspor. Melakukan kegiatan bisnisnya dengan memborong semua barang ekspor untuk memenuhi kebutuhan konsumen luar negerinya. 4. Saluran distribusi milik perusahaan. Salah satu alternatif untuk mendistribusikan produk ke luar negeri adalah dengan membuat saluran distribusi sendiri. Ada 3 alasan mengapa perusahaan lebih memilih untuk membuat saluran distribusi sendiri untuk memasarkan produknya ke luar negeri. Antara lain untuk memperkuat cakupan wilayah dengan tujuan meningkatkan penjualan, dapat mengontrol pendistribusian di luar negeri secara penuh, dan tidak ada saluran distribusi lain tidak tersedia. Namun pembangunan distribusi milik perusahaan sendiri ini membutuhkan banyak waktu, biaya, dan sulitnya menemukan individu-individu yang cakap untuk dijadikan tenaga penjual di luar negeri. 5. Pasar kelabu atau grey market merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk memasarkan produk pasar internasional, di mana distribusi barang di sini dilakukan melalui saluran yang tidak memiliki otoritas. Istilah grey market ini sendiri adalah istilah turunan dari black market yang memasarkan produk ilegal. Namun dalam grey market garis batas antara ilegal dan legal di sini abu-abu. Jadi grey market biasanya terjadi dalam perdagangan barang-barang mewah dan barang-barang berteknologi tinggi. Selesai. Sekian pembahasan dari saya.